Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mulai materi kembali masih mengenai alat laboratorium. Sebelum mulai materi, bahkan membahas dulu mengenai hasil tugas minggu kemarin. Nah, untuk hasil tugas minggu kemarin masih ada yang belum mengumpulkan tugas sampai hari ini. Yang belum mengumpulkan tugas sampai hari ini, ya, untuk kelas 10 kimia tekstil 1 ada Reza. Untuk kelas 10 kimia tekstil 2 ini ada ada 4 orang ya, sekitar ada 4 orang yang masih belum mengumpulkan tugas. Ya, ada Sukma, ada Tegar, terus kemudian ada siapa lagi nih? Oke. Ada Moni, Sukma, Tegar, sama Tika. Ya, tolong dikumpulkan hari ini. Kalau tidak mau nilainya kosong. Karena TDPLK termasuk mapel yang wajib. Jadi harus diselesaikan tugasnya. Kalau tidak mau nilainya kosong. Untuk minggu ini masih Ibu berikan waktu untuk ikuti pembelajaran. Tapi kalau tugasnya sampai minggu depan belum masuk, kalian tidak boleh mengikuti untuk pembelajaran minggu depan. Jadi akses classroom-nya akan tidak akan Ibu berikan kepada yang tidak mengumpulkan tugas. Silakan kalau tidak mengumpulkan tugas. Oke, untuk materi hari ini kita akan masuk ke kita masuk ke materi yang minggu kemarin ya. Kita akan bahas dulu yang hasil tugas kalian itu. Nah, kalau misalnya ada fungsinya yang kurang lengkap ataupun salah, boleh diperbaiki, tapi tidak perlu diupload ulang, hanya perlu perbaiki untuk catatan kalian saja, supaya nanti kalau misalnya ada ujian atau tes, kalian lebih mudah membaca. Oke? Sebentar. Nah, untuk akhir nanti, kalian setelah materi ini, Ibu beri waktu untuk membaca materi yang minggu kemarin, dan juga materi minggu ini. Nah, sampai jam 11, dari jam 11 sampai jam 12 lebih dahulu. Oke, nah kita akan bahas ya. Ini hanya beberapa mungkin dari yang kalian buat, hanya Ibu ulas kembali, ataupun ada yang tidak dibuat. Maksudnya ada yang gambarnya ada di sini ataupun tidak ada ya di buku catatan saya. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama ini ada Erlenmeyer ya. Ini adalah peralatan gelas dasar. Yang pertama ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini dia digunakan untuk proses titrasi, jadi mereaksikan larutan titran dan juga titrat pada proses titrasi, sebagai juga tempat mereaksikan bahan kimia. Karena di sini kurang jelas, nanti Ibu akan bahas lagi ya mengenai alat tampung ini. Kemudian ada juga gelas kimia atau beaker glass. Dia untuk tempat mereaksikan bahan kimia. Dia juga membuat larutan, mengukur volume. Tapi kita biasanya tidak mengukur volume, tidak menggunakan ini. Kita menggunakan gelas ukur kalau untuk mengukur volume. Terus untuk menempatkan larutan ya, memindahkan larutan dulu sementara untuk digunakan. Terus untuk menampung bahan kimia berupa larutan padat, pasta ataupun tepung. Nah, untuk melarutkan dan juga memanaskan. Jadi
Gelas kimia ini yang padatan bisa, pasta bisa, tepung bisa, larutan juga bisa. Jadi kalau tidak ada botol timbang bisa memakai ini. Terus ada corong gelas. Corong gelas ini sebagai alat bantu dia untuk memindahkan larutan ke wadah yang lehernya atau mulutnya sempit. Jadi harus menggunakan bantuan corong. Nah, selain untuk membantu memindahkan larutan, ya ini alat bantunya dia bersifat gelas ya, alat gelas. Nah, dia juga untuk membantu proses penyaringan. Jadi kalau misalnya kalian ada larutannya itu dia yang ada endapannya, terus perlu disaring, kalian bisa saring menggunakan corong dan juga kertas saring. Jadi di atasnya dikasih kertas saring, ya. Kemudian berikutnya ada ini corong pemisah. Nah, corong pemisah ini untuk memisahkan cairan, dua cairan atau lebih yang memiliki berat jenis yang berbeda, ya. Oke, kita selanjutnya ada tabung reaksi. Ini juga masih termasuk alat tampung. Mereaksikan dua larutan bahan kimia atau lebih. Dia juga bisa untuk mengembangbiakan mikroba atau untuk misalnya dia pada pengujian penentuan jumlah bakteri itu bisa menggunakan tabung reaksi. Nah, terus tabung reaksi ini juga bisa dibantu tabung reaksi ini juga dia bisa dibantu untuk ya. Oke. Tabung reaksi ini tabungnya biasanya dibantu dengan penjepit kayu untuk memudahkan pemanasan. Jadi kalau pemanasan itu menggunakan penjepit kayu untuk mengambil dan juga memasukkannya. Atau kalau misalnya mau diaduk-aduk itu bisa pakai penjepit kayu pada saat dipanaskan, ya, untuk menghindari reaksi yang ditimbulkan. Kemudian di sini ada juga gelas arloji. Gelas arloji ini sama dia alat tampung, tapi dia hanya untuk biasanya digunakan untuk menimbangnya yang berupa padatan ataupun pasta. Jadi kalau cairan tidak bisa digunakan. Ada juga kondensor pendingin, biasanya digunakan untuk proses reflux. Kalau kalian belajar reflux nanti kalian menggunakan ini. Kemudian ada labu pemanas. Nah, labu pemanas ini digunakan juga untuk proses reflux. Yang kemudian ada botorigen. Botorigen ini digunakan untuk menampung trigen atau bahan kimia. Dia warnanya biasanya lebih gelap supaya matahari tidak masuk ke botolnya dan mempengaruhi larutannya. Nah, kemudian ada juga gelas pengaduk. Gelas pengaduk ini digunakan untuk membantu menuangkan cairan dalam Erlenmeyer atau gelas beaker, mengaduk padatan dalam pembuatan larutan, dan juga untuk membersihkan gelas seperti tabung reaksi dengan cara menempelkan tisu pada ujungnya terlebih dahulu, ya. Jadi kalau ada yang susah di tabung reaksi bisa menggunakan batang pengaduk ini.
Kemudian ada pipet tetes, ini untuk memindahkan cairan dalam jumlah yang sedikit dan tidak perlu ketelitian yang tinggi, yang hanya membutuhkan beberapa tetes seperti indikator. Kemudian ada juga Petri, cawan Petri, dia digunakan untuk analisis mikrobiologi. Ya, kalian akan lihat nanti alatnya di pembelajaran mikrobiologi. Yang kemudian sekarang kita masuk ke peralatan gelas pengukuran. Nah, nanti kalian akan menggunakan labu ukur ini di semester 2. Kita akan belajar dari mulai membuat larutan, mengejarkan larutan di labu ukur ini. Dia digunakannya untuk mengukur secara spesifik, jadi ini ketelitiannya termasuk yang ketelitian tinggi. Kelebihannya dia menunjukkan volume yang tepat karena lehernya itu dibuat relatif sempit, jadi tidak akan terlalu, kesalahannya tidak akan terlalu besar. Kemudian ada juga pipet ukur. Pipet ukur itu dia untuk memindahkan larutan, sejumlah larutan dari satu wadah ke wadah lainnya. Nah, untuk menyedotnya itu dia menggunakan ball pipet atau pipet pump supaya menyedotnya itu tidak berbahaya buat kalian. Dan kalaupun misalnya disedot menggunakan mulut itu bisa berbahaya karena larutannya bisa terminum atau lidah kalian juga bisa terbakar. Kalaupun keracunan itu bisa juga menyebabkan kematian. Yang berikutnya ada pipet volumetrik atau pipet gondok. Nah, pipet volumetrik atau pipet gondok ini biasanya hanya untuk ukuran tertentu, ya. Nah, jadi tidak bisa kalau yang namanya pipet gondok itu, misalnya ukurnya pipet gondoknya 5 mili, mau ukur 2,5 mili, ingat ya tidak bisa. Jadi kalau ukurannya 5 mili hanya untuk mengukur 5 mili, ya. Nih, skala. Nah, ini untuk pengujian yang skala ketelitiannya tinggi. Di sini ada juga buret. Buret ini akan kita gunakan untuk titrasi di semester 2 untuk mengisi larutan titrasinya, ya. Nah, untuk mengukur volume dengan ketelitian yang tinggi, sama. Buret juga untuk mengukur larutan dengan ketelitiannya yang tinggi. Di sini ada buretnya itu ini, ya, yang dicapit. Terus kemudian ada ini namanya statif, kemudian ada juga klem penjepitnya, ya. Nah, yang ini yang di bawah ini adalah kerannya. Yang kemudian ini ada gelas ukur. Gelas ukur ini untuk mengukur larutan dengan ketelitian yang tidak terlalu tinggi, ya. Nah, terus fungsinya untuk melakukan ketelitiannya sedang. Jadi kalau misalnya pengujian yang ketelitian yang tinggi tidak boleh pakai gelas ukur ini. Terus supaya dia tidak mudah tumpah dan memudahkan penuangan, biasanya kakinya berbentuk heksagonal, ya. Terus ini juga tidak dapat digunakan untuk mengukur larutan dalam kondisi panas, jadi tidak boleh menggunakan gelas ukur ini. Oke. Nah, itu untuk review beberapa alat yang kemarin kalian kerjakan. Kalau ada yang kurang-kurang silakan kalian tambahkan. Kalau enggak, cukup yang kalian gunakan, yang kalian kerjakan. Sekarang kita masuk ke alat tampung. Ya, kita akan bahas mengenai alat tampung ini. Di sini mengenai dari mulai fungsinya, ya. Ya, oke. Yang pertama kita akan bahas mengenai gelas kimia. Loading. Nah, gelas kimia ini dia tadi kan disebutkan sebagai tempat melarutkan zat, memanaskan, dan juga menguapkan larutan atau air. Dia ukurannya ada dari 5 mili paling kecil sampai 6.000 mili atau 6 liter. Lihat ya, ukurannya macam-macam. Terus untuk sebagai keselamatan kerja, kalau misalnya kalian memanaskan larutan atau air,
menggunakan gas kimia ini, ketika mengangkatnya kalian harus menggunakan lap supaya tidak mengenai tangan. Terus kalau kalian membuat larutan asam dengan konsentrasinya tinggi, terus larutan asamnya yang kuat, kalian bisa beker gelasnya itu atau kimianya itu kalian rendam dulu, disimpannya di dalam baskom yang berisi air, bisa seperti itu. Terus kemudian isi air sulingnya terlebih dahulu, baru masukkan larutan. Oke. Yang berikutnya kita akan lihat cara penggunaannya. Di sini karena beker gelas itu dia bisa digunakan untuk memindahkan larutan atau menampung larutan sementara untuk kalian proses praktek. Nah, yang pertama, ada cara memindahkan larutan dari botol regen ke gelas ini. Yang pertama, buka tutup botol regennya terlebih dahulu. Dibuka tutupnya, yang tadinya posisinya menghadap penutup, ke bawah, kalian buka, jadi menghadap ke atas, tutupnya simpan di meja. Kemudian kalian pegang botolnya, kemudian tuangkan larutan ke dalam gelas. Nah, ketika dituangkan, posisinya harus gelasnya miring dan botol regennya seperti ini, dituangkan sedikit demi sedikit supaya menghindari adanya percikan. Oke, yang berikutnya kita akan memindahkan larutan dari gelas kimia ke gelas kimia lagi, tapi menggunakan bantuan batang pengaduk. Dan caranya, siapkan larutan dalam gelas kimia, siapkan gelas kimia yang kosong, kemudian batang pengaduknya, posisikan batang pengaduknya harus tegak lurus seperti digambar di sini. Nah, kemudian dalam gelas kimia yang kosong, terus berdirikan dalam gelas kimia yang kosong, kemudian pastikan ujung gelas kimia berisi larutan penempel pada batang pengaduk dan mulai mengalirkan larutan secara perlahan. Ya. Oke. Lanjut yang berikutnya kita akan masuk ke Erlenmeyer. Ya, bentar. Kita akan masuk ke Erlenmeyer. Sekarang kita masuk ke Erlenmeyer. Erlenmeyer ini fungsinya untuk pengocokan kuat. Kalau yang menggunakan tutup asa, dia pengocokan kuatnya untuk alat yang dihubungkan dengan alat ekstraksi dan juga destilasi. Jadi kalau proses ekstraksi dan juga destilasi itu harus menggunakan Erlenmeyer dengan tutup asa, ya, dan juga apabila membutuhkan pengocokan yang kuat. Nah, terus mempunyai kapasitas ukuran volume 25 sampai 2000 mili. Kalau misalnya tanpa tutup asa, dia digunakan untuk pengocokan yang lemah. Nah, sama seperti tadi, gelas kimia dia harus menggunakan lap pada saat mengangkatnya apabila dilakukan pemanasan. Jadi ini bisa juga untuk memanaskan larutan ya, apabila dibutuhkan untuk dipanaskan pada proses pengerjaan di lab. Nah, cara penggunaannya ini adalah yang pertama, siapkan alat dan larutan yang dibutuhkan untuk titrasi. Masukkan larutan titran pada buret. Jadi ada dua larutan di sini. Kalau pada proses titrasi, titran itu yang ada di buretnya. Biasanya bersifat asam atau basa. Jadi kalau titrannya asam, titratnya basa yang di Erlenmeyer-nya. Kemudian tambahkan larutan indikator. Indikatornya tergantung titrasi yang dilakukannya. Kemudian pegang leher labu Erlenmeyer dengan tangan kanan dan buka keran buret dengan tangan kiri. Jadi dua-duanya digunakan ya tangannya, dan pastikan selama proses titrasi Erlenmeyer digoyangkan atau berputar searah jarumnya. Contohnya seperti ini ya. Lihat nanti ini akan berubah warna ketika dititrasi. Dari yang warnanya coklat pekat seperti ini, dia akan berubah menjadi agak kuning. Bisa dilihat ya di video ini. Kita lihat dari cara di sini hanya lihat kita cara menggoyangkan Erlenmeyer-nya dan juga lihat perubahan warnanya. Tiap titrasi itu beda-beda sesuai dengan yang diinginkan perubahan warnanya seperti apa. Ini hanya contohnya saja. Ya. Lihat, bisa dilihat tadinya ini warnanya coklat pekat. Dititrasi menggunakan larutan. Nah, dia nanti berubah warnanya. Jadi satu tangannya lihat, dia tangannya pegang
Satu tangannya memegang keran, yang kiri kanan memegang Erlenmeyer, ya. Oke. Oke. Untuk pertemuan hari ini, materinya Ibu cukup sekian dulu. Untuk materi selanjutnya akan Ibu bahas di pertemuan yang berikutnya. Nah, untuk sekarang Ibu akan share materinya di grup, materi minggu kemarin dan materi minggu ini. Silahkan kalian baca-baca lagi. Nanti akan Ibu lakukan tes atau ya lakukan tes di akhir menggunakan Google Form jam 11. Jadi silahkan dari jam 9.15 sampai jam tapi kalau jam 11 kita terlalu lama ya. Jadi kita dari jam 9.15 sampai jam setengah 11 aja. Jam setengah 11 Ibu akan melakukan tes ya menggunakan Google Form. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalaupun misalnya ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan di WhatsApp group. Ya, nanti Ibu materinya akan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.